Sebagai salah satu agama terbesar di dunia, Islam tentu mempunyai hari raya. Dan hari raya dalam agama Islam ini banyak, dan salah satunya itu adalah hari raya Idul Fitri. Orang kita atau orang Indonesia pada umumnya menyebut hari raya ini dengan istilah Lebaran. Ada juga sebagiannya yang menyebut dengan hari raya kecil. Secara bahasa, Idul Fitri ini terdiri daripada dua kata, yaitu kata Idun dan Al-Fitru. Adapun mengenai arti daripada kata tersebut, itu ada dua macam pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa katanya itu Idul Fitri itu mempunyai maksud kembali ke fitrah atau kembali suci begitu. Mengapa disebut kembali fitrah atau kembali suci? Ya karena sebelumnya itu kan umat Islam melaksanakan puasa selama 30 hari itu. Nah, puasa itu adalah mensucikan umat Islam dari segala dosa-dosa kan begitu. Nah, sehingga ketika selesai melaksanakan puasa itu, maka hari rayanya itu disebut dengan Idul Fitri atau kembali suci atau kembali fitrah gitu. Sementara menurut pendapat yang lainnya bahwa katanya itu Idul Fitri itu maknanya bukan kembali suci atau kembali fitrah, melainkan kembali sarapan pagi. Mengapa disebut kembali sarapan pagi? Ya karena Aidun itu memang maknanya kembali, kemudian Al-Fitru itu menurut pendapat ini dimaknai dengan sarapan, karena memang kata Al-Fitru itu katanya itu akar katanya itu sama dengan kalimat futur yang memang artinya itu adalah sarapan pagi. Selanjutnya pemirsa, dalam sejarah Islam, Idul Fitri ini atau Lebaran ini pertama kalinya ini terjadi selepas Perang Badar. Jadi peperangan pertama kali dalam sejarah Islam itu terjadi ketika umat Islam sedang melakukan puasa pertama kalinya. Selanjutnya, meskipun dalam Perang Badar tersebut umat Islam dalam kondisi puasa, pada prakteknya pertempuran Badar itu ternyata dimenangkan oleh kaum muslimin ya, meskipun jumlahnya itu tidak seimbang. Jadi jumlah kaum muslimin pada waktu saat itu ratusan, 300 sekian, sementara jumlah kaum kafir dan musyrikin Quraisy itu banyak sekali, ribuan. Karena tapi rupanya dalam pertempuran tersebut itu umat Islam ini memperoleh kemenangan. Sebagaimana diketahui bahwa letak Badar ini jauh dari Madinah ya pemirsa, jauh dari Madinah. Jadi sehingga ketika selesainya perang Badar pada 18 Ramadan itu, umat Islam ini kembali dari Badar menuju ke Madinah ya. Nah, kembali dari Badar menuju Madinah ini memerlukan waktu yang panjang kan begitu. Di samping itu, pada waktu itu juga banyak umat Islam yang mengalami luka-luka ya. Ada yang kesabet, ada yang sekedar pengep-pengep dan lain sebagainya. Dan karena hal itulah perjalanan itu nambah lambat kan, karena memang mengurusi orang sakit karena luka-luka juga. Sehingga kedatangan umat Islam itu ke Madinah itu hanya beberapa hari saja sebelum 1 Syawal. Jadi
hari raya dalam agama Islam itu dirayakan ketika Nabi Muhammad baru saja, atau Nabi Muhammad dan pengikutnya itu baru saja datang ke Madinah selepas perang Badar itu. Jadi masih capek-capek, masih pada pegel-pegel begitulah ya. Kemudian pada saat tibanya 1 Syawal atau masuknya 1 Syawal, Nabi Muhammad SAW akhirnya mengumumkan pelaksanaan hari raya. Jadi setelah beberapa hari tiba dari Badar ke Madinah itu, akhirnya Nabi Muhammad mengumumkan datangnya 1 Syawal dan mengumumkan perayaan Id itu. Nah, menurut sejarah bahwa pelaksanaan sholat Id pertama kali itu dilaksanakan di lapangan dalam kondisi capek-capek. Jadi umat Islam pada waktu saat itu, termasuk Nabi, ya dalam kondisi kepayahan. Bahkan diriwayatkan ketika menyampaikan khutbah, Nabi Muhammad SAW ini menyandarkan bahunya karena saking capeknya kepada badannya sahabat Bilal. Dan itulah hari raya pertama kali dalam sejarah Islam, di mana dalam kondisi itu umat muslim dan Nabi Muhammad secara pribadi itu dalam kondisi kepayahan karena hanya baru beberapa hari saja datang dari perang Badar itu.